Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 20 ayat yang ke-20 sampai 28. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedes serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang, bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 20 ayat 27 sampai 28. "Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Judul renungan kita hari ini adalah Buka Hati untuk Mengikut Tuhan, ditulis oleh Riris Neil Yulinar. Sahabat suara kasih, beberapa waktu yang lalu, saya membaca salah satu pernyataan dari Pastor Rick Warren tentang pelayanan yang sudah dilakukannya selama hampir 43 tahun di gereja Saddleback. Hal baik yang dilakukannya adalah menyerahkan pelayanan tersebut pada generasi selanjutnya. Kita bisa bayangkan bahwa 43 tahun bukanlah waktu yang singkat. Pasti banyak tangis dan air mata untuk memulai pelayanan puluhan tahun yang lalu. Ia menyadari bahwa pekerjaan Allah harus terus dilakukan,
sesuai dengan arah dan tujuan kemana Allah mengutusnya, akan selalu ada masa yang baru, musim yang baru dalam setiap kehidupan. Seringkali kita lupa akan panggilan awal yang diterima. Hal ini semakin diperkuat dengan semua fasilitas yang diterima setelah kita menjadi besar. Selalu ada kata berat meninggalkan kenyamanan duniawi, hasil perintisan bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun lalu. Tidak salah menjadi besar, namun perhatikan cara-cara yang dilakukan saat menjadi besar. Sama seperti Ibu Yohanes dan Yakobus, yang masih memikirkan kelak kedua anaknya, bisa duduk di sebelah kiri dan kanannya, justru di saat-saat masa sengsara akan diterima oleh Tuhan Yesus. Sahabat Suara Kasih, Tuhan Yesus sebenarnya sudah memberi teladan pada kita. Ia dengan rendah hati menjadi hamba bagi setiap orang yang dilayaninya selama ia hidup di dunia. Ia yang adalah Raja, rela membasuh kaki murid-muridnya dengan hati yang penuh kasih. Teladan yang Tuhan Yesus lakukan tentang melayani tidak ditujukan bagi diri kita sendiri, melainkan ditujukan bagi kita saat melayani orang lain. Marilah kita renungkan, tujuan Yesus bukan untuk dilayani sebagai Raja, namun Ia sepenuhnya menjadi hamba dan pelayan. Jika hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk melayani Dia, mari buka hati untuk mengikuti arahannya, dan ubah hati untuk senantiasa mampu menjadi hamba dan pelayan bagi Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka.
Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.